Pada video kali ini kita akan membahas persamaan Euler dalam mekanikal fluida. Nah, sebelumnya coba kita bayangkan saat kita melihat air sungai yang mengalir atau saat kita merasa angin bertiup di wajah. Air dan angin itu adalah zat yang bisa mengalir dan dalam ilmu pengetahuan kita menyebutnya fluida. Fluida bisa berubah zat cair seperti air atau gas seperti udara. Ada satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana air dan udara bergerak. Ilmu itu disebut mekanikal fluida yang kita pelajari. Para ilmuwan menggunakan ilmu ini untuk mencari tahu mengapa air bisa mengalir ke bawah, bagaimana angin bisa bertiup kencang, atau bagaimana pesawat bisa terbang di langit, ya, aerodinamika. Tapi karena air dan udara selalu bergerak, perubahan arah, dan tidak punya bentuk tetap, sangat sulit untuk memahaminya hanya dengan melihat. Maka ilmuwan membuat rumus atau model matematika untuk membantu kita menjelaskan gerakan air dan udara dengan lebih mudah. Salah satu rumus penting itu disebut persamaan Euler. Rumus ini membantu kita menghitung kecepatan fluida, mengetahui bagaimana tekanan bekerja, dan memahami bagaimana fluida bisa bergerak ke berbagai arah. Bayangkan kita punya peta khusus untuk mengikuti jejak air dan angin. Nah, persamaan Euler itu seperti petanya. Dengan rumus Euler, kita bisa tahu kemana air akan pergi, seberapa cepat angin bertiup, atau kenapa air di selang bisa menyemprot kencang saat ditekan. Persamaan Euler dibuat untuk fluida ideal, yaitu fluida yang sangat sempurna walaupun tidak ada adanya fluida real. Dalam rumus ini, air atau udara dianggap tidak punya hambatan dan tidak saling menggesek. Itulah fluida ideal, ya. Meskipun tidak sepenuhnya nyata, anggapan ini membantu kita memahami dasar-dasar gerakan fluida. Nah, terus kemudian kita tadi membahas Navier-Stokes. Apa perbedaan antara Euler dan Navier-Stokes? Nah, bayangkan ya, kita sedang melihat air sungai mengalir atau udara yang bertiup. Persamaan Euler hanya melihat gaya dari tekanan dan percepatan. Saya ulangi ya, persamaan Euler hanya melihat gaya dari tekanan dan percepatan tanpa memperhitungkan gesekan antara partikel air dan atau udara. Jadi, Euler cocok untuk membayangkan fluida yang sempurna dan tidak kasar. Nah, sebaliknya, persamaan Navier-Stokes itu lebih lengkap. Persamaan Navier-Stokes memperhitungkan gesekan, aliran dekat dinding, dan berlaku di dunia nyata. Ya, seperti air sungguhan ya, angin atau minyak yang kental. Jadi, apa sih perbedaan persamaan Euler dan Navier-Stokes? Nah, kita lihat di tabelnya. Ya, jenis fluidanya untuk Euler itu fluida ideal, tidak punya viskositas, sementara Navier-Stokes itu fluida nyata, memiliki viskositas dan gesekan. Persamaan Euler mengandung gesekan, ya, persamaan Navier-Stokes tidak. Persamaan Euler lebih sederhana, ya, persamaan Navier-Stokes itu lebih kompleks. Nah, untuk persamaan Euler dipakai untuk analisis awal fluida bebas hambatan. Sementara Navier-Stokes itu analisis akurat fluida nyata seperti air dan minyak. Nah, apa sih manfaatnya untuk persamaan Euler ini? Nah, persamaan Euler itu dimanfaatkan untuk simulasi awal aliran udara atau air. Kemudian Euler juga menyederhanakan perhitungan dalam teori dasar. Kemudian digunakan saat pengaruh gesekan sangat kecil. Jadi saat kondisi pengaruh gesekan sangat kecil. Misalnya aliran di atas sayap pesawat atau pada ketinggian tinggi. Sementara untuk Navier-Stokes itu aplikasinya itu bisa didesain saluran pipa air dan minyak, kemudian rekayasa mesin dan kendaraan, aerodinamisnya, simulasi cuaca dan badai, dan analisis fluida di dalam tubuh manusia, yaitu seperti darah. Jadi kesimpulan singkatnya yaitu Euler itu lebih sederhana, hanya untuk fluida yang dianggap sempurna tanpa gesekan, sementara Navier-Stokes itu lebih realistis, memperhitungkan gesekan. Nah, kemudian kita masuk ya ke persamaannya. Jadi persamaan Euler itu ya, sebentar. Jadi persamaan Euler itu diturunkan dari hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Jadi dalam konteks fluida, gaya total yang bekerja pada elemen fluida itu menghasilkan percepatan terhadap elemen tersebut. Ya.
Nah, kita jelaskan secara detail ya, tahap per tahap ya. Pertama, kita bayangkan ya, fluida itu dibagi menjadi elemen kecil. Bayangkan seperti kubus kecil yang berisi air. Nah, massa elemen fluida itu M-nya itu rho kalikan delta V. Jadi massa jenis dikalikan volume. Ya kan? Kita sudah pelajari ini, M itu rho kali delta V atau volume. Kemudian percepatan ya. Jadi karena percepatan itu berubah di waktu ruang, kita tulis percepatan itu sama dengan d vektor u per dt. Jadi kalau ada d vektor u itu berarti dia 3 dimensi, ke arah 3 dimensi. Oke, kemudian kita tulis ulang, F sama dengan F sama dengan M kali A sama dengan rho kalikan delta V kalikan d vektor u per dt. Oke ya, itu kita udah punya persamaan ini. Kemudian gaya yang bekerja pada elemen fluida itu berasal dari satu tekanan dan dari sekitarnya tekanan ya. Kemudian gaya luar gravitasi. Gaya akibat tekanan ditulis dalam bentuk gradien tekanan, maka F tekanan itu sama dengan min grad P, gradien P ya, dikalikan delta V kan. Kemudian gaya luar F luar itu rho kalikan vektor F kalikan delta V. Nah, itu gaya gravitasinya. Nah, kemudian kita gabungkan. Jadi gabungkan, masukkan ke dalam hukum Newton yang di atas itu. Tadi kan F sama dengan M kali A menjadi rho kali AV d vektor u per dt itu sama dengan F-nya diubah, yaitu F dari tekanan dan F luar minus grad P kalikan delta V plus rho vektor F kalikan delta V ya, rumus lengkapnya. Nah, untuk mempermudah kita bagi dengan delta V karena semua ada delta V, sehingga menjadi rumusnya rho kalikan d vektor u per dt sama dengan min grad P plus rho kalikan F. Nah, semuanya tidak ada delta V-nya. Nah, maka kita bagi dengan rho. Kita bagi dengan rho sehingga suku sebelah kiri menjadi d vektor u per dt sama dengan minus per rho grad P plus F. Nah, inilah rumus Euler. Rumus Euler 3 dimensi. Nah, kita bahas satu persatu nih. Jadi sisi sebelah kiri d vektor u per dt itu adalah kecepatan dari segala arah, dan grad P juga tekanan dari segala arah, 3 dimensi. Ini adalah rumus 3 dimensi. Grad P itu tekanan di berbagai arah, X, Y, Z. Sementara F itu gaya luar atau gravitasi. Nah, inilah rumus Euler 3 dimensi. Nah, untuk menyederhanakan menjadi 1 dimensi, maka hilangkan panah pada persamaan d vektor u per dt. Karena kan vektor u itu 3 dimensi, kita ubah menjadi du per dt saja. Artinya itu satu arah. Nah, du per dt itu artinya perubahan karena waktu t dan perubahan karena posisi u. Sehingga rumus du per dt dijabarkan itu menjadi do u per do t ditambah u do u per do x. Apa itu? Jadi kita ulangi ya, du per dt itu adalah turunan total atau disebut juga percepatan total partikel yang ikut bergerak bersama aliran air. Jadi percepatan total partikel yang bergerak bersama air. Nah, do u per do t itu sama dengan bagaimana kecepatan itu berubah karena waktu di satu tempat. Misalnya di tempat kita berdiri, awalnya air itu mengalir pelan, lalu jadi cepat karena pompa hidup. Maka itu do u per do t. Jadi bagaimana kecepatan berubah karena waktu. Kemudian suku yang paling kanan, u do u per do x, itu artinya bagaimana kecepatan berubah saat kamu pindah posisi. Misalnya air di depan lebih cepat daripada di belakang. Ketika si partikel berjalan maju, dia masuk ke daerah dengan kecepatan lebih tinggi. Percepatannya bertambah karena perbedaan kecepatan antar posisi, karena perbedaan posisinya. Ya. Maka kita kembali ke rumus awal ya, du per dt itu sama dengan 1/2
do P per do X. Kita sudah tahu du per dt-nya sama dengan do U per do T plus U do U per do X. Jadi totalnya rumusnya menjadi do U per dt plus U do U per do X sama dengan min sepero do P per do X. Nah, untuk mempermudah kita buat sebuah contoh ya, misalnya bayangkan air mengalir di selang. Ya, air mengalir di selang, kemudian letakkan butiran kecil tinta di dalam air. Kita mau tahu bagaimana kecepatan si butiran tinta itu berubah. Nah, rumus ini menjelaskan bahwa perubahan kecepatan butiran tinta du per dt disebabkan oleh air yang berubah kecepatannya sendiri karena waktu, seperti saat keran dibuka lebih besar, dan air mengalir di tempat yang kecepatannya berbeda. Misalnya selang makin sempit maka makin cepat, posisinya berbeda, kecepatannya berbeda. Nah, kita udah memahami ya. Nah, kita lebih detail aplikasinya. Di mana sih rumus Euler itu dipakai dalam kehidupan nyata? Nah, pertama ya, aerodinamika pesawat terbang. Apa itu aerodinamika? Aerodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana udara bergerak di sekitar benda, seperti sayap pesawat terbang. Ketika pesawat terbang di langit, udara mengalir ke atas dan di bawah sayap. Dengan persamaan Euler, para insinyur itu bisa menghitung tekanan dan kecepatan udara saat pesawat bisa terangkat dan terbang dengan stabil. Contoh gampang, bayangkan kita meniup kertas dari bawah, kertas itu bisa terangkat. Nah, konsep ini sama dengan seperti pesawat bisa terbang, dan rumus Euler itu membantu menjelaskannya. Nah, kesimpulan keterbatasan ya. Karena mengabaikan viskositas, persamaan Euler tidak cocok untuk menganalisis aliran fluida yang nyata yang memiliki efek gesekan signifikan, seperti aliran dekat dinding pipa ya. Untuk itu kita gunakan Navier-Stokes. Nah, oke, sebagai penutup ya, persamaan Euler itu adalah dasar penting dalam mekanika fluida yang membantu memahami gerakan fluida ideal. Meskipun tidak mencerminkan semua aspek aliran nyata ya, tapi persamaan ini sangat berguna untuk pendekatan awal dalam analisis fluida. Jadi pemahaman kita mendalam tentang persamaan Euler ini menjadi langkah awal menuju analisis yang lebih kompleks, yaitu Navier-Stokes.